Masih ke kiai-kiai PKB, Cide supaya tidak bergerak membantu Amin, tidak juga disuruh membantu yang lainnya, tapi di pause ya, supaya tidak membantu Amin intinya. Tapi alhamdulillah mereka tetap bergerak. Insiden tangan jahil, oh kiainya datang. Ya, apakah juga Anda mendengar ada gerakan ini dan sejauh ini seperti apa tanggapan Anda? Betul, saya mendengar ini sudah sejak lama dan juga ada beberapa aktor yang juga terlibat di sini juga memberikan kesaksian bahwa itu betul terjadi upaya Gerpol dengan memberikan uang ya dengan misi utamanya paling tidak menyuarakan Amin, kalaupun tidak mendukung paslon yang lain. Dan itu saya kira sudah masyhur, sudah paham semua di grup-grup WA NU ini udah menjadi perbincangan harian bahwa itu terjadi tentang. Apakah itu berpengaruh? Berdampak sejauh mana, Pak Imam? Saya kira di sisi ini mungkin ada pengaruhnya. Ada beberapa kiai yang tadinya vokal mendukung Amin, kemudian menjadi diam, tidak menunjukkan lagi ya, diam. Itu akan berpengaruh, tapi tidak signifikan. Kenapa? Karena publik tahu ada sesuatu yang tidak beres ini. Ada keanehan-keanehan yang bisa kita lihat, tokoh-tokoh yang dulunya totalitas mendukung Amin, ujug-ujug diam. Atau bahkan ada lagi yang sampai ekstrim, akhirnya mendukung paslon tertentu. Itu sangat, publik paham lah. Pasti ada sesuatu yang syai'un azim, kalau dalam bahasa NU itu sesuatu yang besar. Ada transaksi yang jumlahnya tidak bisa kami takar berapa entah gitu. Ya. Saya kira begitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ, ini mulai nih, ini jelang detik-detik masuk masa kampanye, mulai ada, kalau menurut saya secara pribadi ini black campaigns ya. Jadi ada negative campaigns, ada black campaigns ya. Kalau negative campaigns kan menyampaikan sesuatu hal yang negatif tentang lawan politiknya. Tapi itu benar, itu fakta, ya, bukan hoax. Tapi kalau black campaigns, ya itu hoax, itu bohong, itu dibuat-buat, itu membuat kabar yang tidak sebenarnya dan seterusnya. Nah, ini kita melihat kemarin cukup ramai juga menjadi perbincangan ketika kita melihat ada pernyataan, bahkan dilakukan juga sebuah konvoy. Ya, di suatu tempat, saya belum tahu namanya apa ini ya. Mungkin nanti sahabat SZ ada yang tahu, boleh sampaikan di kolom komentar ya. Katanya ratusan relawan Anies Jawa Barat berbalik arah mendukung Prabowo Gibran. Ini secara nalar tidak masuk ya, nggak masuk akal. Tapi kalau secara yang lain bisa masuk itu barang. Ya kan? Misalkan dia memang dari awal boleh jadi penyusup ya. Atau sebetulnya dia bohong, dia bukan relawan Anies tapi ngaku-ngaku relawan Anies gitu. Nah, ini yang akan kita bongkar satu persatu karena kita tahu persis saya Saiful Zaman ya, komando menangkan Anies Baswedan sudah berdiri 2 tahun. Dan DPP-nya di Jawa Barat, di Bandung. Dan kita di Jawa Barat ini berinteraksi secara intens setiap hari di berbagai grup WhatsApp. Bukan hanya di grup WhatsApp, offline juga kita ketemuan langsung. Ada yang bulanan, ada yang mingguan, bahkan ada yang setiap hari ketemu. Kita punya markas. Nah, jadi ketika ada orang yang mengaku relawan Anies, kemudian nggak kita kenal, nah ini kan yang patut dipertanyakan. Benar apa tidak ini relawan? Jangan ini lagi-lagi karena politik artifisial yang dikedepankan oleh Prabowo Gibran, maka segala sesuatunya dilakukanlah dengan cara buatan-buatan seperti ini. Nah, coba kita lihat ya. Nah, black campaigns ala Pragib, saya belum tahu nih apa namanya, singkatannya apa ya. Kalau yang udah clear itu kan Amin ya, Anies Muhaimin.
Kalau di sana apa nggak tahu GoFood apa Gama gitu. Tapi secara resmi kita belum dengar. Nah ini juga sama, Pragib atau Pragi atau apa. Tapi itu nggak jadi soal lah. Yang jadi soal adalah ini kita lihat, benarkah ada relawan Anies balik arah? Kenapa? Nah, ini akan kita bongkar pagi hari ini. Sekarang kita lihat dulu. Ini awalnya saya dapat kiriman video dari senior saya ini ya. Kita tonton 1 menit nih. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto semakin kuat menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Sebab, dukungan Prabowo meningkat setelah mendapat dukungan dari ratusan relawan Anies Baswedan Jawa Barat yang mengalihkan dukungan kepadanya. Ratusan relawan Jabar Anies menggelar deklarasi peralihan dukungan kepada Prabowo di Bojong Pondok Terong, Jawa Barat pada Minggu, 26 November 2023. Dalam deklarasi tersebut, ratusan relawan secara simbolis melepaskan baju lama mereka dan mengganti dengan yang baru. Koordinator Relawan Anies Jawa Barat, Haji Muhammad Yusuf mengatakan Prabowo Gibran merupakan sosok yang dibutuhkan masyarakat Indonesia ke depannya. Mereka melihat Prabowo Gibran telah bekerja nyata selama ini untuk kemaslahatan masyarakat. Direktur Survei and Polling Indonesia, Igor Dirgantara mengatakan peralihan dukungan tersebut menunjukkan Prabowo lebih memiliki ketokohan yang kuat dibanding Anies. Terlebih, Jawa Barat merupakan basis Prabowo selama ini dalam kontestasi pemilihan presiden. Ya, siapa itu Haji Muhammad Yusuf? Kemudian dibilang bahwa Jawa Barat lumbungnya suara Prabowo di 2019. Betul. Bahkan berapa? Nyaris 60% kalau tidak salah suara Prabowo Sandi di Jawa Barat ke tempo hari 5 tahun yang lalu. Tapi itu dulu. Itu dulu. Sekarang kan sudah terjadi banyak perubahan, banyak dinamika, dan kemudian akhirnya mayoritas pendukung Prabowo beralih ke Anies Baswedan. Bahkan saya mau bilang begini, apakah memang tidak ada pendukung Anies yang kemudian berbalik arah ke Prabowo? Ada. Saya tahu orangnya, saya tahu persis. Dan konon katanya ya orang itu digaji, ya barangkali dia lebih mengedepankan itu. Tapi itu hanya beberapa dari 100% pendukung Anies, itu cuman ya segelintir saja itu. Nah, jadi ini bukan tidak bisa disebut gelombang. Memang Anies Muhaimin di paslon 1 itu memang gak ada uang. Jadi kalau niatannya mencari cuan, ya barangkali dia pindah gitu. Tapi yang rakyat hari ini butuhkan kan perubahan secara fundamental. Ya nanti kita coba lihatlah gambaran kemarin yang luar biasa tentang IKN. Bagaimana dana untuk IKN ini kalau dialihkan untuk mengembangkan provinsi-provinsi, kota-kota ini luar biasa besar. Pemerataan bisa terjadi. Tapi kalau IKN yang jadi saja, ya sudah IKN saja di situ yang maju. Daerah-daerah sana makin terpuruk. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah gairah besar dari mayoritas rakyat Indonesia yang mendukung Anies Baswedan. Meskipun di situ nggak ada uangnya, gitu. Relawan tuh nggak dibayar kalau di Anies, beda cerita sama yang lain. Kemudian ini siapa juga Haji Muhammad Yusuf, saya cari tahu nggak ada. Dia diskusi relawan Anies Jawa Barat yang saya sangat intens menyimak walaupun tidak aktif diskusi, tidak ada nama itu. Bahkan saya coba cari tahu di googling, ya, nanti kita lihat juga ada di Wikipedia, yang muncul tuh mantan wali kota Tasik. Apakah dia? Belum tahu juga kita. Yang pasti tidak ada ketua relawan yang namanya itu gitu. Oke, kita lihat dulu ke sini ya. Nah, ini tadi kan video, ini tulisannya nih, biar lebih kebaca. Raih dukungan dari relawan Anies, bukti ketokohan Prabowo sangat kuat. Ini logikanya gimana ini? Kalau bicara popularitas Prabowo lebih besar dibanding Anies, saya kira itu wajar. Kenapa? Nyalonin capres-cawapres sudah 3 kali. Pertama Megawati Prabowo, kemudian Prabowo Hatta,
kemudian Prabowo Sandi. Ya siapa nggak kenal? Lu lagi gitu. Jadi nanti kalau ada yang nggak ngikut politik gitu, tahu-tahu dia mau disuruh nyoblos, lah orang ini kok ada lagi nih. Ini kok. Ya paling gitu aja. Tapi kalau bicara ketokohan, maka itu bicara rekam jejak. Maka itu bicara konsistensi. Maka itu bicara kecerdasan. Maka itu bicara tentang adab, etika dan sebagainya. Itu bicara ketokohan gitu. Harapan kami akan masa depan, dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan. Kami untuk Anies Baswedan.